Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Rahayu, NIM 2042000093, kelas 1 CPGPI, dosen pengampu Susmawati NTD, tugas ujian semester Islam Peradaban Melayu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah Islam di Arab Saudi. Arab atau yang saat ini dikenal sebagai Arab Saudi adalah suatu negara di wilayah Timur Tengah yang menjadi pusat agama Islam karena bangunan Ka'bah yang merupakan bangunan suci umat Islam terletak di negara ini. Islam memiliki sejarah yang panjang, terutama diawali oleh lahirnya Nabi Muhammad SAW di tanah Arab. Islam memang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang lahir dan tinggal di Arab, akan tetapi Islam tidak lahir dari daerah Arab. Islam adalah agama yang dibawa sejak Nabi Adam dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah sebagai Nabi terakhir atau Rasul penutup. Kondisi Arab sebelum kedatangan Islam. Negara Arab atau Jazirah terletak di Asia Barat dan dikelilingi oleh Laut Irak, Laut Merah, dan Samudra Hindia di tiga sisi penjurunya. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dalam hal ini adalah Islam yang disempurnakan Nabi Muhammad SAW, dikenal sebagai masyarakat jahiliyah atau masyarakat yang tinggal dalam kebodohan atau kegelapan. Sebenarnya Islam atau ketauhidan sudah ada di tenaga masyarakat Arab sejak Nabi Ibrahim dan Ismail yang mendirikan Ka'bah. Dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah tidak henti-hentinya menyiarkan dakwah pada umatnya saat itu. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian disampaikan kepada umatnya. Wahyu-wahyu tersebut lantas disusun dalam satu kesatuan, yakni Al-Qur'an, yang merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran ada dua ayat yang dapat diyakini, yakni ayat Makkiyah atau yang diturunkan di Mekah dan ayat Madaniyah, yakni ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Baca ciri-ciri ayat Makkiyah, Madaniyah, dan perbedaannya. Jika pada saat di Mekah Rasul mendapatkan ayat tentang ketauhidan, di Madinah beliau SAW mendapatkan wahyu yang lebih berisi tentang hukum, petunjuk, ibadah, dan hal-hal yang menyangkut kehidupan manusia. Manfaat membaca Al-Quran dan kehidupan dan manfaat membaca Al-Quran bagi ibu hamil. Awal masuknya Islam di Jambi. Pada naskah yang berbahasa Melayu beraksara Jawi, Arab, Melayu, Gundul, dan diceritakan kisah kedatangan Ahmad Salim atau Ahmad Barus yang semula akan ke Pulau Jawa dari Turki. Dua beradik kapalnya diterjang badai di perairan Selat Malaka dan terdampar di pulau yang berada di ambang ujung Jabung. Pulau ini oleh para petani ini kenal sebagai Pulau Angker atau Pulau Hantu, sehingga banyak sesaji dan patung-patung untuk keberkahan keselamatan bagi para pelaut yang melewatinya. Kapal sang adik tercampak ke Pulau Jawa diselamatkan Ratu Majapahit, sedangkan Ahmad Salim atau Ahmad Barus setelah terdampar di pulau dan menghancurkan bahala-bahala di sana diajak berdiam di istana. Singkatnya, maka nikahlah dia dengan penguasa Jambi dan arena singkapnya menghancurkan berhala mendapat gelar Paduka Berhalo. Sampai pertengahan abad ke-15 sepertinya Jambi masih sepi dari tinggalan artefak dan bukti kesejarahan Islam. Munculnya Ahmad Salim atau Ahmad Barus yang kemudian dikenal dengan gelar sebagai Datuk Paduka Berhalo barulah ditores sebagai awal bertapaknya kerajaan Melayu Islam. Sejarah masuknya Islam ke wilayah Nusantara sudah berlangsung lama, namun diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli mengenai tempat kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya masih menjadi topik hangat yang terus berlangsung. Nusantara memang merupakan sebuah wilayah yang ramai dilalui oleh para pedagang asing dan berbagai wilayah di belahan dunia, orang-orang Cina dari bagian utara, orang-orang India dan Arab dan belahan barat, dan beberapa pedagang asing yang datang dari bangsa yang kurang dikenal. Keadaan Nusantara yang selalu ramai
oleh para pedagang asing mengakibatkan adanya pertemuan budaya. Oleh sebab itu tidak heran jika di dalam kehidupan masyarakat Nusantara ditemukan persamaan budaya dengan daerah lain di luar Nusantara. Fenomena persamaan unsur kebudayaan yang terjadi di Nusantara menimbulkan perdebatan panjang oleh para ahli sejarah mengenai tempat kedatangan Islam. Peran orang kayu hitam dalam Islamisasi di negeri Melayu Jambi. Minimnya sumber sejarah berupa benda-benda peninggalan sejarah Islam Jambi abad ke-15 membuat Elsbeth tidak menulis banyak mengenai kerajaan Islam Jambi pada masa awal. Namun tidak bisa hanya dikatakan sebuah folklore atau cerita rakyat ketika mengkaji sejarah Islam di Jambi. Bukti yang dianggap paling otentik mengenai adanya orang Turki yang melakukan Islamisasi di Jambi adalah ditemukannya makam Ahmad Barus atau yang lebih dikenal dengan Datuk Paduka Berhala di Pulau Berhala. Nah, Ahmad Barus menurut sejarah lokal masyarakat Jambi merupakan keturunan yang ketujuh dari Sayyidina Zainal Abidin bin Sayyidina Husain putra Sayyidatina Fatimah binti Muhammad SAW. Ahmad Barus mendapat gelar Datuk Paduka Berhala karena beliau memusnahkan berhala-berhala yang dipuja masyarakat Jambi yang ditempatkan di Pulau Berhala. Ada pendapat lain mengenai nama dari Ahmad Barus. Menurut M.O. Pafadal dalam makalah Sejarah Masuk dan Perkembangan Islam di Jambi, setelah Ahmad Barus menikah dengan Putri Selaras Pinang Masa, penguasa Jambi sebelumnya, namanya diganti dengan Ahmad Salim. Pernikahan antara Ahmad Barus dengan Putri Selaras Pinang Masa dianugerahi 3 orang putra dan 1 orang putri. Putrinya bernama Orang Kaya Gemuk dan ketiga putranya masing-masing menjadi raja di negeri Jambi, yaitu Orang Kaya Pingai, Orang Kaya Pendataran, Orang Kaya Hitam. Islamisasi di negeri Melayu Jambi semakin berkembang ketika kerajaan dipegang oleh Orang Kayu Hitam sejak tahun 1500 Masehi. Ketekunan Orang Kaya Hitam dalam melakukan Islamisasi diperlihatkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan 7 Undang dan 8. Hukum ini berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, agama Islam telah menjadi identitas adat masyarakat Melayu Jambi seperti yang tertulis dalam pepatah adat Melayu Jambi. Adat bersendi syarak bersendikan kitabullah. Dalam seloko adat Melayu Jambi juga disebut syarak megato, adat memakai. Demikianlah peran Orang Kaya Hitam dalam Islamisasi di negeri Melayu Jambi. Nama besar beliau bahkan terkenal hingga Pulau Jawa. Setelah berakhir pemerintah Orang Kaya Hitam pada tahun berkuasa di negeri Melayu Jambi diteruskan oleh keturunan secara periodik keturunan Orang Kaya Hitam yang menguasai negeri Melayu Jambi. Sekian dari penjelasan saya tadi. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua.